Halo semuanya. Nah, jadi karena video ini video amal untuk COVID-19, jadi kali ini aku mau collab sama teman-teman yang nggak bisa mudik dampak dari COVID-19. Salah satunya ini. Pertama mungkin boleh perkenalkan dulu ya, siapa namanya, dari nama, terus asalnya mana, sekarang tinggal di mana. Ya perkenalan dulu deh. Terus udah itu aja. Iya. Oke, makasih Mas Denny sudah ngajak collab. Kenalin buat teman-temannya Mas Dennis. Nama saya Rahma. Saya asli Garut dan kebetulan saya nggak pulang ya ke Garut tahun ini, nggak mudik gitu Lebaran. Karena teman-teman juga tahu gitu dampak dari COVID-19 mengharuskan saya untuk berdiam diri saja di kosan. Dan sekarang saya tinggal di Jakarta. Alhamdulillah saya juga kerja di Jakarta, jadi saya tinggalnya di Jakarta untuk sementara. Gimana kesan pertamanya nggak pulang? Kesan pertamanya campur aduk sih, sedih ada, kayak gak pulang karena ada momen yang ditunggu-tunggu saat pertama hari besar. Biasanya kita kumpul keluarga besar, kebetulan keluarga dari mama sama papa aku banyak banget gitu, nenek anaknya 10, jadi kalau lebaran tuh rame banget, kita kumpul-kumpul makan, terus kayak piknik keluarga, terus kita daerah ke makam kakek atau misalnya orang tua kita yang agak gue yang udah meninggal. Tapi sekarang udah berbeda, udah bisa mudik lagi dan kayak ada sesuatu hal yang hilang juga, tapi gak begitu terpuruk sih, karena kalau buat aku sendiri emang aku anaknya tuh apa ya, gak terlalu dipikirin sampai kayak gimana. Kebetulan kan sekarang juga kondisinya lagi gak baik gitu untuk kita pulang, karena kan kita nggak tahu juga kalau kita di jalan kita pulang ketemu siapa, terus takutnya ada virus yang nempel dan lain sebagainya. Itu kan malah berdampak besar. Yang tadinya mau happy pas pulang ke kampung ternyata bawa virus kan, nanti akhirnya jadi nggak happy juga, jadi sad gitu, sedih. Ngomongin puasa nih, kan sekarang lagi puasa ya, tengah wabah ya. Udah puasa berapa sih hari ini? Ke-8 atau 7? Ke-7 ya? 7 atau 8? 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 8. Gimana Karena masuk? aku baru puasa 3 hari. Oh, baru 3 hari. Gimana pas puasa kali ini? Tapi biasanya juga puasa nggak di kampung kan ya? Iya, kalau puasa sih nggak ada bedanya gitu dari zaman kuliah juga. Kebetulan kan aku udah jauh dari orang tua, dari pas kuliah ke Bandung. Jadi sama aja kayak kita sahur sendiri, bangun sendiri, dibangunin sama alarm, kayak terus kita nyiapin buat sahurnya apa, bumbunya apa gitu. Jadi nggak ada perbedaan sih. Paling pas mendekati Lebaran biasanya itu ada perbedaannya tuh di situ. Habis 3 hari, 4 hari atau 5 hari Lebaran biasanya kita kumpul. Oh gitu. Tapi puasa baru 3 hari ya? Iya, kan biasa kan perempuan. Oh iya. Tinggal sendiri? Sendiri. Oh, Sendiri. wih. Apa namanya? Wonder Woman. Independent strong woman. Kamu nih nggak mudik ngikutin aturan pemerintah yang udah dikasih pemerintah, atau memang inisiatif sendiri? Oh iya. Jadi aku pribadi sih ngikutin anjuran pemerintah, karena dari sebelum pemerintah mengeluarkan adanya kebijakan PSBB juga, aku udah berpikir gitu, kalaupun aku pulang itu aku nggak bisa naik kendaraan umum gitu. Kan aku harus dijemput atau misalnya ada yang nganter dari sini gitu bisa. Karena kan kalau kita naik kendaraan umum itu resikonya lebih besar juga. Kita nggak tahu orang habis dari mana, habis ketemu siapa, terus nanti tiba-tiba duduk di sebelah kita, tiba-tiba menularkan virus ke kita dan kita bawa virus itu ke rumah kita gitu, ke lingkungan kita. Jadi aku sih mutusin ya udahlah, gimana lagi sama keadaannya lagi kayak gini juga, jadi udah pasang aja enggak. Karena percuma kalau kita maksain juga. Tapi kan kamu deket kan di Garut, sebenarnya bisa sebelum lagi rame-ramenya bisa pulang duluan gitu. Tapi kenapa nggak ambil jalan mau pulang dulu? Nah, jadi pas waktu itu tuh kebetulan aku kan lagi masa transisi pindah dari kantornya sebelumnya, dan itu aku
aku sebelum ngelamar ke perusahaan yang sekarang aku bekerja juga, aku ngelamar ke bank dan alhamdulillah keterima. Makanya aku ngekos di daerah sini karena dekat ke pekerjaanku itu. Udah keterima, dan ternyata dalam 2 harinya 3 hari tiba-tiba perusahaan yang sekarang aku bekerja ada informasi baru lagi gitu, masih informasi dari kerjanya kalau bahwasanya aku keterima juga di sini. Jadi itu hal yang membingungkan gitu, antara mau pulang tapi aku udah terlanjur kayak masuk-masukin ke tempat kerja baru, dan kan takutnya ketika aku pulang dan tiba-tiba ada panggilan atau harus interview lagi di Jakarta itu lebih ribet gitu pulang balik. Jadi ya udahlah, aku terus buat pindah kosan dulu sementara, dan ternyata sampai sekarang keadaannya makin memburuk dan orang yang terinfeksi dari virus COVID-19 ini semakin banyak, dan itu membuat aku semakin sulit buat aku pulang. Jadi ya udahlah, mau gimana lagi, kita akhirnya harus gitu ya. Dulu. Kan tadi juga kamu bilang ngikutin pemerintah ya. Menurut kamu tanggapan pemerintah tuh buat nanganin ini gimana? Kalau misalnya yang secara pribadi ya aku berpendapat agak kurang transparan, dan dari awalnya juga agak menyepelekan terhadap virus COVID-19 ini. Dimana kan kita malah tersinggung ketika ada ilmuwan atau profesor dari Australia yang mengatakan nggak mungkin satu negara lolos dari virus corona. Tapi di Indonesia malah diolok-olokkan, Indonesia nggak bakalan mempan sama corona, Indonesia bla bla bla. Kita cuma ini, tapi buktinya dan kurang memperketat akses pintu terutama di di airport gitu, di penerbangan itu kan gerbangnya dunia, apalagi di Jakarta gitu, dari gerbangnya Indonesia maksudnya, apalagi di Jakarta. Orang yang dari luar mau ke Jakarta pasti lewat situ. Nah, kita kurang memperhatikan ke situ, kurang transparansi juga. Jadi kayak karena udah menurut aku sih kayak disembunyi-sembunyiin, tapi kan itu dampaknya kurang baik juga. Dan masih banyak juga hal yang kayak simpang-siur lain sebagainya, terus kayak merasa masih aman di mana orang lain lockdown total sebuah kota atau misalnya negara. Di Indonesia malah buat endorse tiket buat berpariwisata dan lain sebagainya. Aku sih lebih senang ngelihat contohnya kayak negara Arab gitu. Mereka rela rugi triliunan asalkan mereka di negara mereka tidak terinfeksi COVID-19, tidak dimasuki resiko dari penularan COVID-19, meskipun mungkin ada 1-2 orang juga untuk stop, mengurangi, untuk memutus rantai itu. Kalau di kita kan enggak kayak gitu, tapi kita juga tidak bisa menyalahkan sepenuhnya kepada pemerintah, karena kan kita juga harus melihat dari segi persiapan di negara kita, terus kayak tenaga medis di negara kita seperti apa dan lain sebagainya kayak gitu sih. Kalau sendiri kan orang Indonesia kayak gitu, karena mungkin agak kurangnya edukasi dan tingginya ego gitu. Jadi manusia tuh kayak dimanfaatkan, di mana kalau di negara lain ketika COVID terjadi masker dibagikan secara gratis. Di Indonesia malah dijual bisa sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali lipat harga dari harga normal. Banyak yang timbun itu ya. Jadi tuh kurang. Nah iya. Nah tapi kan setelah semua kejadian kan kelihatan juga lumayan banyak tuh perubahan dari tanggapannya pemerintah ya. Menurut kamu dengan nggak adanya lockdown sekarang diganti sama PSBB tuh bagus nggak? Tentang PSBB yang menurut PSBB bagus nggak sih PSBB? Menurut aku sih bagus, tapi PSBB itu kayak kurang efektif juga kalau nggak ada kesadaran dari diri pribadinya itu loh. Kayak kita percuma nih pemerintah mau mengeluarkan peraturan, tapi masyarakat yang ada dalam pemerintahnya tidak mau diatur. Jadi kayak sia-sia gitu. Mereka mungkin tidak tahu capeknya, beban yang ditanggung oleh tenaga medis saat itu, jangan jauh-jauh yang ngurusin orang-orang yang terinfeksi COVID-19. Belum di Indonesia ini birokrasinya tuh agak sulit gitu, kayak pengen cek gitu, ini harus ini segala macam. Aku punya teman, jadi temanku tuh dia baru melahirkan,
kemudian tiba-tiba badannya panas dan dia nyeri, tiba-tiba batuk dan lain sebagainya, itu gejalanya udah kayak COVID-19 dan dia dipisahin dengan bayinya. Kemudian dia cek ke rumah sakit mau tes swab karena dia punya anak itu, dia khawatir, tapi nggak bisa, birokrasinya harus ABCD, padahal dan udah ada, tapi tetap aja kayak dibelok-belok itu di rumah sakit swasta. Sampai akhirnya dia tuh cek dan darah, kata dokternya sih ada virus tapi belum terdeteksi virus apa. Sementara untuk cek COVID-19 itu kita harus menunggu sekitar 1 minggu sampai 2 minggu dan harus CT scan. Padahal yang jelas-jelas yang conclusion atau hasil akhir yang benar-benar menentukan itu kan tes swab. Nah kenapa nggak tes swab langsung harusnya? Oke, sampai temanku tuh pulang akhirnya setelah 2 hari dia balik lagi ke rumah sakit sampai nangis sesungguhkan gitu karena 2 mingguan dan dia nggak ngasih ASI ke anaknya. Sampai akhirnya dia maksa-maksa si dokternya untuk tes swab. Akhirnya dia tes swab lah dengan kalau pengen cepet katanya ada jalur khusus PIV, dia bayar 2 jutaan kurang lebih. Nggak tahu tuh kalau kita nggak berbayar atau mengandalkan BPJS. Dan akhirnya tes swab pas keluar hasilnya negatif. Nah gitu, dari situ aja kita udah bisa ngambil contoh gitu kalau mau cek aja nggak semudah apa yang kita bayangkan kan, karena kalau rapid test itu yang namanya rapid test itu tingkat akurasinya sangat rendah gitu, jadi nggak bisa menyimpulkan kamu positif atau enggak. Jadi pikir-pikir deh buat teman-teman yang masih senang nongkrong di luar, jalan-jalan, kayak jalan-jalan ketemu orang kemana sana kemari gitu, kayak itu resikonya nggak sebanding deh sama nyawa kalian atau diri kalian. Kalau misalnya kalian kena COVID itu kalian butuh berapa uang gitu. Teman aku aja yang tes segala macam itu mungkin kalau dia ngikutin CT scan dia udah ngabisin kurang lebih 8 juta karena harus jadikan CT scan lumayan mahal. Dan impactnya tuh bukan cuma buat ke kita sendiri ya, kita kalau kena pun bisa langsung nambah penyebaran juga kan. Apalagi misalnya kita punya orang tua, punya ponakan atau adik lah yang masih kecil atau yang masih bayi gitu kan, kita nggak tega banget gitu. Lebih rentan sih yang ke yang lebih tua ya. Terakhir aja kali ya biar bisa masuk yang lain-lain. Nah terus menurut pandangan kamu nih yang sebagai milenial yang sekarang istilahnya patuh lah ya sama pemerintah, apa pesan-pesannya buat milenial yang lain atau buat orang-orang yang lain yang sekarang masih maksain buat mudik atau buat sekedar nongkrong dengan alasan dia bosan gitu-gitu lah. Ada nggak pesan-pesannya dan masukan-masukannya? Kalau dari aku pesannya tolong diingat lagi, dipikir lagi baik-baik karena kita itu hidup cuma satu kali. Jadi jangan sampai kita nyayain kehidupan kita gitu. Terus kita juga pikir gitu, kita punya orang tua, mungkin kita punya keluarga. Nah, kita kan nggak tahu resiko apa yang bakalan kita ambil kalau misalnya kita maksain buat pulang atau kalau kita maksain buat nongkrong. Selagi kita nongkrong kan kita nggak tahu bahwa harus kita pulang ke rumah. Penyesalan itu selalu datang di akhir gitu, bukan di awal. Jadi kalian tidak akan bisa mengulang waktu. Mustahil manusia ingin memutar waktu ke sebelumnya gitu. Ada aku waktu itu nggak nongkrong, ada aku waktu itu nggak keluar atau lain sebagainya. Karena kan kita nggak tahu gitu ke depannya kita seperti apa gitu, takdir kita seperti apa. Jadi lebih baik jaga diri lah, benar-benar jaga diri bukan buat diri kita sendiri tapi buat orang-orang di sekitar kita. Terus kalau misalnya problemnya dari teman-teman millennials, aku bosen nih di rumah, mungkin kita masih bisa melakukan aktivitas yang lebih positif. Misalnya buat perempuan bisa belajar masak lah atau ikutin hobinya. Ada yang hobi bikin rajutan lah, bikin kerajinan atau mungkin nge-konten, bikin video tutorial atau misalnya yang suka nyanyi nge-cover lagu. Begitu pula cowok, misalnya kalau misalkan klik bisa namanya main game atau misalnya ngurusin tanaman kayak bantuin ibunya di rumah atau ngapain aja gitu. Gak ada yang gak bermanfaat selagi kita di rumah. Mungkin kalau orang yang sering keluar tiap minggu itu akan ngerasa kayak ada yang hampa, ada yang seru. Tapi untuk orang-orang yang senang di rumah kayaknya mereka biasa aja. Tapi buat teman-teman yang susah buat di rumah, kayaknya mending cari aja deh kegiatan sesuai passion teman-teman. Insya Allah asik kok di rumah. Bikin bersih kulit, bebas dari polusi. Ya, padahal masih banyak ya hal positif yang bisa dilakuin di rumah gitu.
Dan Iya. kayaknya yang di sini juga banyak yang mereka tinggal sama orang tua tapi kenapa nggak dimanfaatin ya? Padahal masih bisa dia ngelakuin banyak hal, dia ngebantuin orang tua lagi kesempatan gitu kan. Daripada yang nggak pun Kesempatan banget. daripada yang sendiri kayak kamu gini gimana? Di kosan. Itu kayak lebih bosen. Kadang bosan betul karena kita nggak ada ngobrol gitu kan, ngobrol sama siapa, sama tembok gitu. Kadang kan kita nggak bisa memaksa waktu orang-orang sekitar kita untuk terus sama kita, kayak Ya. telepon sahabat atau telepon saudara dan lain sebagainya, karena mereka juga pasti punya urusan. Jadi kalau aku pribadi sih kayak buat ngalihin kebosanan aku nonton, terus aku nyanyi juga, nyanyi gitu lah biar ya nggak ngerasa sepi, terus nonton lah, bikin video apa kayak gitu aja sih. Oh, oke Dan deh. yang spesial juga kalau sendiri, jadi nggak bisa quality time ngobrol. Mungkin kalau misalnya aku tinggal dengan orang tuaku, aku ngobrol sama mamaku, terus bantuin masak kayak gitu sih. Tapi karena sendiri ya, nikmatin aja. Oke, kalau gitu. Jadi mau yang nutup, kamu aja yang nutup deh. Kan udah kesimpulan. Jadi aku serahin aja ke Mas Danis yang punya konten. Aku udah ngasih vision akhir, kesimpulan dari aku kayak gitu aja sih. Jadi pikir-pikir aja kalau misalnya masih bandel. Nah, jadi begitu buat yang masih banyak alasan kalau di rumah itu bosen dan lain-lain, lebih baik tunda dulu bosennya. Mending lakuin banyak aktivitas di rumah. Masih bisa juga kok untuk bikin hal-hal yang baru, yang lebih positif, yang bisa berguna buat diri sendiri, buat keluarga juga, buat orang lain. Intinya buat semua sih, buat Indonesia juga biar cepat sehat. Jadi kan di rumahnya nggak lebih lama gitu, jadi bisa lebih cepat buat bisa main lagi keluar. Oke, mungkin cukup di sini dulu. Thank you Rahma udah mau partisipasi. Semoga orang-orang bisa dengar dan semoga semoga video ini bisa bermanfaat juga. Oke, thank you. Dadah.